hore. Sekolah Minggu Jumat Pentan, sukacita, sukacita, Kembali lagi kita beribadah bersama di ibadah virtual ini. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya dan siapkan hatinya untuk beribadah bersama-sama. Adik-adik dengar, ada yang mengetuk-ngetuk. Itu adalah suara Tuhan yang mengetuk-ngetuk pintu hati adik-adik. Tok, tok, tok. Adik-adik, Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus Kristus. Dia senang kita berada di sini. Salam juga. Kakak Sarden, Kakak Toto, Kakak Saka, kalau di rumah orang tuanya panggil, langsung dijawab ya? Kalau saya langsung. Kalau saya biasa bilang tunggu dulu. Kalau saya biasa tidak ada. Kenapa kan? Biasa sibuk main game. Instagram. Kalau disuruh itu langsung dilakukan atau tidak? Kalau saya langsung dilakukan. Ya, kakak, kalau orang tuanya panggil atau suruh lakukan sesuatu, jangan beralasan-alasan, jangan melakukan sesuatu yang lain dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya,
panggilan dari orang-orang di sekitar kita. Sekarang Tuhan sudah memberikan kita waktu untuk mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita sama-sama mengakui dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Adik-adik, karena kita telah mengakui dosa kita kepada Tuhan, ada berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan kepada kita dari 1 Samuel 1 ayat 17 yang berbunyi, kata Eli, pergilah dalam damai, semoga Allah Israel memberikan kepadamu semua keinginanmu. Oh, senangnya menjadi anak-anak. Maka ada petunjuk hidup baru yang dinyatakan kepada kita dari 1 Samuel 2 ayat 3. Jangan berkata sombong, karena Tuhan Allah tahu segala sesuatu dan menilai perbuatan kita. Adik-adik, mari kita bermazmur dari Mazmur 65 ayat 5a. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Alkitab itu benar. Kami siap untuk mendengar cerita-Mu. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik, kalau papa dan mama memanggil namamu di rumah, apa yang kalian katakan? Bagaimana cara kalian menjawabnya? Dan bagaimana cara kalian mendengarkannya? Pasti kalian menjawabnya dengan sopan, dengan baik, dan mendengarkan dengan baik pula. Nah, di dalam Alkitab ada cerita yang sama bagaimana seorang anak mendengar namanya dipanggil, menjawab dengan sopan, menjawab dengan baik, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Begini ceritanya. Namaku Samuel, nama ayahku Elkana, sedangkan nama ibuku
Hana. Saya lahir dari doa ibu yang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan supaya diberi anak. Ibuku berjanji, kalau anak itu lahir, saya akan bawa ke rumah Tuhan, melayani Tuhan di sana. Ketika saya sudah tidak menyusu lagi, saya diantar papa dan mama ke rumah Tuhan di Silo. Di sana saya tinggal bersama Imam Eli. Saya diawasi, saya diajar, saya dibimbing oleh Imam Eli. Saya rajin bekerja. Saya rajin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Di sana, selain saya, Imam Eli, ada juga anak-anak Imam Eli. Namanya Hofni dan Pinehas. Saya sedih sekali melihat kelakuan mereka. Mereka sering mengambil daging yang dipersembahkan untuk Tuhan. Imam Eli sudah menegur mereka supaya tidak melakukan itu. Tapi Hofni dan Pinehas tidak mendengar. Lalu Tuhan menghukum mereka. Suatu malam, ketika saya sedang tidur, tiba-tiba ada suara yang memanggil, "Samuel, Samuel." Saya pikir Imam Eli yang memanggilku. Saya berlari menjumpai Imam Eli. Bapak yang memanggilku. Ada sesuatu yang saya mau kerjakan? Atau Bapak membutuhkan sesuatu? Imam Eli heran dan mengatakan, bukan dia yang memanggil. Lalu siapa? Imam Eli menyuruh saya kembali tidur. Ketika saya kembali tidur, suara itu terdengar lagi, "Samuel, Samuel." Saya bangun, kembali berlari kepada Imam Eli, tetapi Imam Eli mengatakan, bukan aku yang memanggil. Sampai 3 kali saya mendengar panggilan itu. Lalu Imam Eli mengatakan kepada saya, "Ulanglah tidur, anakku. Nanti kalau suara itu kembali memanggil namamu, jawablah, berbicaralah ya Tuhan. Saya mendengarkannya." Lalu saya kembali tidur. Dan benar, suara itu memanggil kembali, "Samuel, Samuel." Lalu saya ingat apa yang dikatakan Imam Eli. Saya katakan, "Tuhan, berbicaralah, anakmu mendengar." Tuhan lalu berbicara kepada saya, mengajar banyak hal, memberitahukan banyak hal. Ternyata saya akan diangkat menjadi imam, menjadi nabi di tengah-tengah umat Israel saat itu. Saya mendengarkan semua yang Tuhan ajarkan. Saya mengerjakan semua yang Tuhan inginkan. Seumur hidup saya selalu mau mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan
katakan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Saya selalu berusaha dengan keras. Saya selalu belajar untuk melakukan dengan baik apa yang Tuhan inginkan. Saya mendirikan mezbah, menaruh persembahan di atasnya, dan memuji-muji nama Tuhan. Dan sepanjang hidup saya, Tuhan selalu menolong saya. Amin. Adik-adik, Samuel selalu mendengarkan firman Tuhan. Samuel selalu rajin melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menolong dia dan dia semakin diberkati. Maukah juga adik-adik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintahnya? Adik-adik, cerita kita hari ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 4. Yang akan kita baca 1 Samuel pasal 3 ayat 9 sampai 10. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Amin. Adik-adik, mari kita berdoa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kita semua. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Samuel yang selalu mendengar panggilan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, jika orang tua kita memanggil, kita harus menjawab dan mendengar perintah orang tua. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Seperti Samuel, bila kau
ulamanya ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya itu firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 3a. Elkana menyembah Tuhan dan memberikan persembahan kepadanya. Persembahan kami. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita dengan menyanyikan sekali lagi persembahan kami. Adik-adik, kita ada ayat hafalan untuk 1 minggu ke depan dari 1 Samuel 3 ayat 19. Samuel semakin besar dan Tuhan selalu bersamanya, dan tidak ada satupun perkataannya kepada Samuel yang tidak menjadi kenyataan. Ulangi setelah kakak ya. 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel 3 ayat 19. Samuel semakin besar dan Tuhan selalu bersamanya, dan tidak ada satupun perkataannya kepada Samuel yang tidak menjadi kenyataan. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. 1 Samuel 3 ayat 19. Samuel semakin besar dan Tuhan selalu bersamanya, dan tidak ada satupun perkataannya kepada Samuel tidak menjadi kenyataan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mendengar dengan baik. Ajar kami untuk dengar-dengaran bersama Papa dan Mama di rumah. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa rajin mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, Papa dan Mama. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah mereka tetap sehat. Mereka boleh menjaga kami, mengajar kami,
bersama dengan Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu yang sedang sekolah. Tuhan memberkati sehingga tetap rajin sekolah, rajin belajar, dan senantiasa merasa senang karena Tuhan menjaga dan memelihara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang akan semester. Tuhan memberkati sehingga mereka menjalani semester dengan baik dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam kesedihan karena ditinggal orang tua. Tuhan, sayangi mereka. Tuhan, lindungi mereka. Kiranya teman-teman kami yang di dalam kesedihan tetap percaya bahwa Tuhan menjaganya. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus kiranya menyembuhkan mereka dan kembali sehat. Mereka boleh kembali bermain, kembali belajar. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita terus dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Jangan bolos sekolah minggu. Jangan bolos sekolah minggu, rajin-rajinlah selalu. Semakin cinta Tuhan Yesus, hidup kita jadi baru. Jangan bolos sekolah minggu, rajin-rajinlah selalu. Semakin cinta Tuhan Yesus, hidup kita jadi baru. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah mendengarkan firman Tuhan dan tetap setia melakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.